Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program acara ini menambahkan iman, memperluas khazanah keilmuan kita, dan juga mengobarkan semangat untuk beramal dalam diri kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama Matan Al-Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Kesempatan ini kita sampai pada penjelasan beliau tentang as-sulh, perdamaian antara dua orang yang bersengketa atau berselisih. Telah disampaikan pada sesi sebelumnya bahwa dalam mazhab Syafi'i diajarkan bahwa as-sulh itu hanya boleh dilakukan di saat terjadi kesepahaman, kesepakatan. Namun walau mereka sepakat, ada hal-hal yang masih mengganjal atau masih mereka perselisihkan. Inti masalah yang mereka permasalahkan disepakati, seperti kedua belah pihak mengakui adanya ikatan hutang piutang. Maka dalam kondisi semacam ini dibolehkan untuk sulh, baik dengan memaafkan sebagian, menunda pembayaran, atau melakukan pembayaran dengan benda lain. Akan tetapi bila salah satu pihak mengingkari keberadaan ikatan tersebut, misalnya penjual melakukan penagihan kepada pembeli dengan dalih pembeli belum melunasi pembayarannya, namun ternyata pembeli mengklaim bahwa dirinya telah melakukan pembayaran lunas sehingga tidak lagi ada sisa tanggungan yang harus dia bayarkan. Dalam kondisi semacam ini terjadi ingkar, pembeli mengingkari tuduhan yang dilontarkan oleh pembeli. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ada solusi as-sulh, damai. Kenapa? Karena damai dalam kondisi semacam ini menyebabkan satu dari keduanya, satu dari dua orang yang berbeda itu akan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang zalim. Andai dalam kasus ini yang benar adalah penjual, berarti ketika ada damai dengan memaafkan sebagian hak, berarti kita telah melegalkan, membuka pintu untuk pembeli memakan sebagian harta penjual. Atau sebaliknya, kalau yang salah adalah penjual, maka dalam kondisi semacam ini berarti kita telah melegalkan penjual untuk memakan harta pembeli. Dan itu adalah ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karenanya dalam mazhab Syafi'i, sulh dalam kondisi ingkar tidak dibenarkan. Namun wallahu ta'ala alam, dalil-dalil lain yang bersifat umum yang menganjurkan as-sulh, damai, bersifat umum, sehingga mencakup sulh, perdamaian dalam kondisi ada kesepakatan, kesepahaman, atau dalam kondisi tidak dicapai kata sepakat, terjadi persengketa dalam seluruh masalah. Ya, apa yang diutarakan dalam mazhab Syafi'i telah kita sampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa alasan yang diutarakan mazhab Syafi'i itu masih bisa diarahkan, dikompromikan, karena
Akad ini melibatkan dua belah pihak, sehingga yang berdosa, yang terkena berbagai larangan yang telah diutarakan oleh para ulama Syafi'i adalah pihak yang zalim, yang berdusta. Adapun pihak yang merasa berkepentingan untuk melakukan damai dalam rangka menghindari hal yang lebih berat, konsekuensi yang lebih berat untuk dipikul, maka tidak ada alasan untuk mengharamkan. Seperti halnya ketika Anda disatroni oleh perampok, Anda hanya diberi pilihan menyerahkan harta atau dibunuh, dan kemudian hartanya diambil. Dalam kondisi terjepit semacam ini, seringkali orang berpikir realistis. Daripada kehilangan nyawa, kehilangan harta, lebih baik kehilangan harta tapi nyawa selamat. Karena harta masih bisa dicari, tapi nyawa siapa yang bisa mengganti? Baik, itu telah kita bahas, telah kita kaji pada sesi sebelumnya. Untuk kali ini kita sampai pada pernyataan al-muallif wa huwa naw'an, ibra'un wa mu'awadah. Menurut beliau, as-sulh, damai, perjanjian damai, kesepakatan damai atau win-win solution, solusi kekeluargaan, itu ada dua model katanya. Ibra'un wa mu'awadah. Ibra' yaitu memaafkan seluruh hak atau sebagiannya, atau yang kedua adalah mu'awadah, barter, membarterkan hak yang terhutang dengan benda lain. Contoh ibra' adalah ketika ada dua orang yang berbeda dalam masalah hutang piutang. A berhutang 100 juta kepada si B. Ketika jatuh tempo, ternyata si A tidak mampu atau terhalang, memiliki kesulitan untuk melakukan pembayaran. Akhirnya si A menempuh jalur kekeluargaan. Dia meminta kepada si B agar si B memaafkan, memberikan diskon atas hutang yang harus dibayar oleh si A, mengajukan keringanan, dan ternyata disepakati si B dengan sukarela memaafkan, memberikan diskon keringanan atas tagihannya 10%, 50% atau yang serupa. Memaafkan hak semacam ini bila itu dilakukan secara sukarela, tanpa intimidasi, tanpa keterpaksaan, itu sah-sah saja. Suatu hari di zaman Nabi SAW, ada dua orang yang bersengketa masalah hutang piutang. Karena mereka berseteru di dalam masjid, akhirnya perseteruan mereka, percekcokan mereka didengar oleh Nabi SAW. Sehingga beliau keluar dari rumahnya dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Maka dengan taufik Allah SWT dan kearifan beliau dalam mengkompromikan kedua belah pihak, akhirnya dicapailah kesepakatan. Dan Nabi menganjurkan andha'ith thuluth. Nabi menganjurkan kepada pihak kreditur, pihak yang mengutangi, agar dia memaafkan sepertiga, memberikan diskon sebesar sepertiga dari tagihan yang dia inginkan. Maka disepakatilah dari pihak kreditur akhirnya memaafkan sepertiga piutangnya, dan kemudian pihak debitur, pihak yang berhutang, sanggup secara kooperatif untuk melunasi 2/3 dari hutang yang dia pikul. Ini pola semacam ini disebut dengan ibra'. Demikian pula halnya ketika ada pihak yang memaafkan seluruh haknya. Misalnya pihak tadi, kasus A dan si B kemudian mengatakan, saya maafkan, saya bebaskan, saya anggap lunas. Seperti ini juga boleh, itu termasuk kategori ibra'.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan dua contoh ibra, memaafkan sebagian hak. Contoh pertama adalah kasus suami istri. Ketika suami menikah atau lelaki menikahi seorang wanita dengan mas kawin terhutang yang dibayar pada waktu yang akan datang dan telah disepakati untuk adanya akad pernikahan semacam ini, maka mereka menikahlah. Setelah menikah, bisa jadi istri merasa iba dengan suaminya, maka istri boleh legal secara syariat untuk kemudian memaafkan sebagian atau seluruh mas kawinnya, alias membebaskan suaminya dari sebagian atau seluruh mas kawin yang harus dia bayarkan. Dan ini sah secara hukum syariat. Bukan berarti nikah tanpa mas kawin. Mereka nikah dengan mas kawin, namun kemudian istri setelah terjadi pernikahan karena satu atau dua alasan memaafkan suaminya, dan itu sah-sah saja. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan hal itu dalam firman-Nya, fa in taradait wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Tidak mengapa untuk kalian wahai kaum suami untuk memakan, menerima mas kawin yang kemudian direlakan oleh istrimu setelah adanya ketetapan mas kawin itu. Alias ketika sudah terjadi kesepakatan untuk membayar sejumlah mas kawin, kemudian pernikahan pun telah sah, dan ternyata di kemudian hari istri memaafkan semua atau sebagiannya, maka itu satu uluran tangan yang baik dari istri, dan suami tidak tercela ketika menerima hal tersebut, baik dikembalikan secara tunai mas kawin tersebut atau dibebaskan dari tagihannya, dari beban mas kawin. Dan ini sah secara hukum syariat. Contoh kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan perihal utang piutang dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kewajiban orang yang berhutang membuat alat bukti berupa tulisan. Kemudian di akhir ayat Allah menceritakan tentang riba, dosanya riba. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kalian memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dalam ayat lain Allah sebutkan, kalau kalian memaafkan, wa ta'fu, kalau kalian memaafkan, maka itu lebih baik bagi kalian. Ayat ini menjelaskan tentang memaafkan atau membebaskan sebagian orang yang berhutang dari sebagian tagihannya atau bahkan semuanya. Wa antasaddaqu, kalau kalian bersedekah, dan kata-kata sedekah itu mencakup sedekah dengan memberi atau sedekah dengan cara memaafkan. Ini semuanya adalah sah secara syariat. Ini model perdamaian yang pertama, yaitu dengan memaafkan sebagian atau semuanya. Yang kedua adalah muawadhah, barter. Ketika Anda memiliki satu hak atas orang lain, misalnya Anda menghutangi seseorang sejumlah uang, misalnya 100 juta rupiah misalnya, ya. Kemudian di kemudian hari ketika jatuh tempo, debitur Anda yang berhutang merasa tidak mampu, merasa tidak bisa melunasi, sehingga dia datang kepada Anda untuk mengajukan negosiasi, mengajak pada negosiasi, dan kemudian ternyata dia mengusulkan untuk pelunasan hutang tidak dibayarkan dalam bentuk uang, tapi dibayarkan dalam bentuk barang. Misalnya, hutang yang semula 100 juta itu dibayar dengan 1 unit kendaraan, atau 1 unit rumah, atau mungkin dibayar dengan sekian ekor domba.
atau sekian ekor sapi. Kesepakatan semacam ini dibenarkan secara tinjauan syariat. Ya, yaitu muawadhah. Sehingga dalam praktek ini terjadi barter atau transaksi jual beli. Dalam akad semacam ini terjadi barter atau transaksi jual beli, yaitu Anda membeli satu unit rumah atau satu unit kendaraan senilai 100 juta sebesar piutang Anda. Sehingga dengan adanya kesepakatan ini, pihak kreditur tidak lagi berhak untuk meminta, untuk menagih, sebagaimana pihak debitur sudah dianggap lunas. Ya, pihak debitur sudah dianggap lunas karena dia telah melakukan tanggung jawabnya, yaitu membayar sejumlah tagihan atau senilai tagihan. Kalau dibayar dengan rupiah dan rupiah, berarti dia telah melunasi. Kalau dibayar dengan barang, ada kesepakatan untuk menerima barang sebagai pembayaran, maka ini disebut dengan muawadhah, jual beli. Ya, sehingga apapun solusi yang telah disepakati tersebut boleh secara syariat. Ya, baik dengan memaafkan sebagian, menghapuskan semuanya, atau dengan barter, melakukan pelunasan dengan barang dan benda lain. Ya, akan tetapi perlu diingat, kalau yang dilakukan adalah barter, yaitu Anda menerima barang sebagai ganti dari piutang Anda, maka berlakulah padanya hukum jual beli. Ya, sehingga kalau Anda menghutangkan sejumlah uang, misalnya 100 juta, 100 juta rupiah, ketika jatuh tempo, pihak debitur tidak mampu melakukan pelunasan dalam bentuk uang rupiah. Dia tidak punya uang tunai 100 juta rupiah. Yang dia punya adalah uang dolar. Dalam kasus semacam ini, bolehkah piutang rupiah dibayar dengan dolar atau sebaliknya? Ketika Anda berhutang dalam bentuk dolar, dibayar dalam bentuk rupiah. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dalam kasus ini, membayar rupiah dengan dolar, membayar utang dolar dengan rupiah, itu sama saja tukar menukar uang dengan non tunai, secara non tunai. Padahal para ulama telah sepakat tukar menukar uang itu harus dilakukan secara tunai. Ini rupiah dan ini dolar. Sehingga terjadi serah terima fisik secara tunai. Ini mazhab yang diajarkan dalam berbagai fikih, termasuk mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun sebagian ulama, diantaranya al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, berpendapat bahwa membayar hutang rupiah dengan dolar atau sebaliknya, hutang dolar dibayar dengan rupiah, membayar hutang rupiah dibayar dengan emas, atau membayar hutang emas dibayar dengan rupiah, secara hukum selama pembayarannya itu lunas, ya, betul-betul disepakati lunas, nominalnya sebesar atau senilai piutang, maka sebagian ulama mengatakan boleh, ya, sah, dan ini tidak dianggap sebagai jual beli rupiah dengan dolar secara non tunai, atau jual beli emas dengan rupiah secara non tunai, tidak. Walaupun secara sekilas terkesan ini adalah jual beli falas, valuta asing secara non tunai. Tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah memberikan satu analisa yang mencerminkan akan ketajaman nalar beliau, ketajaman analisa beliau. Beliau mengatakan,
hutang yang sebesar 100 juta yang itu masih ada di dalam tanggungan si A. Ketika A berhutang 100 juta kepada si B, hutang 100 juta yang itu menjadi tanggungan si A, itu secara hukum dianggap ready. Ya. Sehingga ketika si A mengatakan kepada si B, wahai si B, saya tidak bisa membayar dengan uang rupiah, tetapi akan saya bayar dengan uang dolar sebesar $9.000. Dengan komitmen, dengan konsekuensi seluruh hutang 100 juta lunas dengan uang $9.000. Dalam kasus semacam ini, menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah, ini sah secara hukum. Karena apa? Karena si A sama saja telah membeli uang 100 juta yang ada di tanggungan dia, yang seharusnya dia bayarkan kepada si B, dibeli dengan berapa? Dengan $9.000. Sehingga dengan kesepakatan ini, A dianggap bebas dari tanggungan, dan si B merasa mengakui bahwa dia telah mendapatkan haknya. Sehingga akad ini membawa manfaat besar. Pertama, fleksibilitas, kelapangan, opsi yang longgar dalam melakukan pembayaran tanggungan piutang, utang piutang. Yang kedua, kedua belah pihak, baik kreditur ataupun debitur, merasa berhasil menyelesaikan ikatan di antara mereka. Pihak debitur merasa dianggap lunas, dan pihak kreditur merasa mendapatkan haknya. Sehingga akad ini membawa manfaat dan memberikan kelapangan, ya, memberikan kelapangan. Sehingga praktek semacam ini tidak tercakup dalam larangan bai'ul kali' bil kali', memperjualbelikan barang tertunda dengan barang tertunda. Kenapa? Karena dalam prakteknya yang tadi si A berutang kepada si B 100 juta, dan kemudian ketika jatuh tempo si A tidak mampu mendatangkan uang rupiah, yang dia bisa lakukan, yang dia miliki adalah uang dolar 9.000. Sehingga secara de facto uang $9.000 itu tidak bisa dikatakan sebagai non tunai, itu adalah tunai. Sebagaimana nominal 100 juta yang itu ada di tanggungan si A, secara hukum itu juga ready, itu adalah tunai. Kenapa? Karena setelah transaksi dianggap lunas. Tidak lagi ada tanggungan, tidak atas A dan juga tidak atas si B. Sehingga ini secara hukum dianggap lunas. Mereka berdalil dengan satu kasus di zaman Nabi SAW yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, atau beliau bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa beliau, inni abi'ul baqara bin naqi, katanya, ya Rasul, aku itu dagang sapi di pasar Naqi, itu nama pasar di kota Madinah, di sebelah kuburan Baqi. Nama pasarnya namanya Naqi. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya, kuntu abi'u al-baqara bid-dinar. Dalam beberapa kasus, aku menjual sapi dengan nilai sekian dinar. Tapi tatkala terjadi pembayaran, ternyata pembeli membayarnya bukan dengan dinar, tapi membayarnya dengan dirham. Sehingga kata beliau, abi'u bid-dirham wa ataqadhu bid-dananir. Aku dalam kasus lain menjual dengan nilai dirham, tapi ternyata pembayarannya dengan dinar, dan demikian sebaliknya. Apa hukumnya? Nabi menjawab, la ba'sa an ta'khudha bi thamaniha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Katanya, tidak mengapa engkau melakukan hal semacam ini.
Tidak mengapa engkau melakukan praktek semacam ini, yaitu menjual dengan dolar, tapi ketika pembayaran ternyata Anda menerima dalam bentuk rupiah. Menjual dalam bentuk dinar, tapi ketika pembayaran dilakukan dengan dirham, atau sebaliknya. Menjual kesepakatan jual beli dengan dirham, tapi ternyata ketika pembayaran dengan dinar. Praktek semacam ini kata Nabi tidak masalah, boleh, tidak mengapa. Malam tatafarraqa, selama ketika kalian berpisah, semua pembayaran telah dilakukan tunai, lunas, tidak lagi tersisa pembayaran. Betul-betul terjadi secara tunai dan lunas. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat ini secara tinjauan dalil ataupun secara tinjauan maqasid syariah, tujuan dan maksud serta substansi syariat, pendapat ini lebih relevan, lebih kuat, karena pendapat ini membawa kemudahan tanpa melanggar aturan syariat, tanpa menjerumuskan kita dalam praktek riba atau gharar atau yang lainnya. Adapun hadis naha an bai'il kali' bil kali', Nabi melarang jual beli tertunda dengan pembayaran tertunda, maka secara redaksi ataupun secara substansi hadis tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan praktek semacam ini, yaitu kompromi, kesepakatan untuk melakukan pembayaran dengan dolar padahal hutangnya dalam bentuk rupiah atau sebaliknya. Secara substansi sama sekali tidak bertentangan. Dan secara tinjauan sanad, ternyata hadis bai'ul kali' bil kali', larangan memperjualbelikan barang tertunda dengan pembayaran tertunda, itu secara tinjauan sanadnya ternyata lemah. Tidak satupun jalur periwayatan hadis ini yang dapat diterima. Namun demikian, Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan telah terjadi konsensus, kesepakatan bahwa ada larangan jual beli tertunda dengan tertunda, yaitu barangnya tertunda, inden, pembayarannya hanya DP atau bahkan tanpa DP sama sekali. Adapun dalam praktek yang tadi dijelaskan, yaitu muawadhah, perdamaian dalam bentuk barter, tidak sama sekali terjadi non tunai. Justru pada kasus tersebut terjadi barter tunai, yaitu Anda membayar dalam bentuk rupiah dan tanggungan Anda sebesar sekian ribu dolar dianggap lunas, atau sebaliknya, tanggungan Anda 100 juta rupiah dianggap lunas dengan Anda membayar 9.000 dolar atau menyerahkan 1 unit kendaraan atau menyerahkan sekian ekor sapi atau domba misalnya. Sehingga praktek ini sama sekali tidak bertentangan dengan larangan jual beli hutang dengan hutang. Bahkan praktek semacam ini mewujudkan maslahat yang sangat besar, kelapangan dan juga kemudahan bagi kaum muslimin dalam bertransaksi, dalam melunasi tanggungan utang piutang yang ada di antara mereka. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.